Oke, kita balas Prof. Wow, nah iya itu suara kadang kan juga kayak gitu ya kan. Tinggalkan aku membuat hatiku tak menentu. No, kamu gitarnya itu kayak gitu. Orang apa lah. Ya jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam budaya, salam kebajikan. Kita pantun seperti dulu. Tuku sandal nang dina kemis, ketemu maning nang jurnal Mbah Kumis. Bersama Profesor Waluyo. Wak. Prof. Ya. Gimana kabarnya, Prof? Baik. Nah ini mau tanya ini Mbah Kumis sama Profesor ini. Soal Ini kemarin kan ada kejadian Prof. Di Gunung Semeru ada relawan menendang sesaji. Nah ini hanya Profesor kayaknya yang bisa jawab ini. Nah ini yang makna dari sesaji itu sendiri apa Prof? Pertama itu Prof. Coba Prof. Apa itu sesaji Prof? sesaji itu makna dari jenis yang pertama yang diakui oleh dunia itu adalah gubah. Gubah. Ya. Jadi jenis Gubah lagu apa? suatu bentuk, Gubahanku. suatu bentuk, suatu apa saja itu yang diakui di Indonesia itu sebenarnya gubah namun dirahasiakan. Ya kan? Lah inti pada suatu gubah kalaunya dia di atas masjid, kalaunya di bawah tiada terlihat tapi terdengung. Maknanya gimana itu Prof? Kalaunya di atas kepala, dia adalah penutup dari aurat pemikir. Wis. Jadi aurat dalam banget Prof. Jadi aurat yang pertama yaitu adalah pola pikir. Nah, jadi aurat yang pertama pola pikir, lalu kita berpikir dari arah mana. Nah, ini Jadi dari arah mana, belum kita berpikir air, belum kita berpikir angin, belum kita berpikir apa saja itu sudah terbentuk suatu pola yang pertama. Nah, terus di situ inti pada gubah yaitu munculnya lagu dari Koes Plus, mengapa hatiku merasa mengapa, itu karena sewaktu itu pohon yang didamba oleh filsafat, itu tumbuhnya itu bisa nembus ke kayu. Jadi kayu itu tembus. Nah, inti pada suatu pembicaraan kita, ya. Lah terus tembusnya pohon itu menjadikan gunami bahasa Jepang. Nah itu gunami yaitu munculnya. Oh, aku tahu gunami, migunani. Ya, yang migunani itu munculnya brengos-brengos manusia hidup. Jadi pada waktu itu memang gundul. Lah Jadi ini, tercipta itu gubah yang pertama itu. saya ini kembali lagi. Mengapa Kamu nangis. hatiku merasa mengapa. Nah itu. Nah Berarti terus makna dari sesaji sebenarnya itu belum sampai ke situ. Oh, belum, masih jauh. Kita berbicara soal sesaji, maka najis dari kita itu ya, yang namanya air, yang namanya angin, yang namanya segala macam. Kita harus menjadi apa?
apakah kita mampu yang hidup seperti itu kalau kita bersesaji? Kita harus terhindar dari air, terhindar dari malapetaka. Kok malapetaka ya belum sampai. Maaf, Prof. Damnya air, terbaginya air itu ada berapa ya kan? Iya. Di muka bumi ada air, ada tanah, ada segala macam. Itu belum sampai kita ke yang namanya sesaji. Itu. Ya ini sementara, ini dulu aja pertanyaannya, Prof. Sesaji isinya apa aja sih, Prof? Nah, kalau sesaji itu tergantung pada suatu daerah, tergantung pada suatu kecerobohan hidup. Kecerobohan hidup di situ ya kita memotong kayu, kita memotong apa saja itu ya digunakan untuk sebagai apa? Ya inti suatu rencana, ya kan? Iya. Nah di situ yang inti pada satu sesaji sebetulnya kalau sesaji itu adalah Islam yang jauh. Islam yang jauh tapi kita sebagai penggerak. Karena kalau sesaji yang sebenarnya itu boleh, tapi ada tata caranya. Nah, kemana mungkin kita mampu terhindar dari air, terhindar dari angin, terhindar dari tanah? Tidak mungkin, kan? Mulai paham saya, Prof. Ya itu. Jadi sesaji itu fungsinya untuk menghindari amukan angin. Bukan ternyata. Ya yang amukan jelas air gitu ya. Yang jelas kalau kita sudah sampai ke sir. Aduh, lagi. Ya sir artinya kita rambutnya sisiran gitu apa gimana? Kita sampai pada satu tumpuhan itu. Tumpuan apa tumpuhan? Tumpuhan, ya. Tumpuan. Iya. Lalu sir itu tumpuhan. Ini dulu, Prof. Sesaji isinya apa saja kalau di daerah sini? Sesaji pada intinya Isinya satu dulu. agar kita itu mudah hidup dalam berpakaian, dalam sesuatu hal, ya dalam apa saja. Tapi yang jelas sesaji. Apa saja? Jadi sesaji itu ya intinya adalah benang bulai, ya. Benang bulai itu kalau dirangkai, ya, itu menjadikan suatu bentuk yang pada suatu bentuk kain itu ada suatu gambarnya ada kembang, ada apa segala macam. Nah ya itu arah yang kita tuju itu yang bagaimana? Ya tujuannya buat apa gitu, Pak? Bukan kita jauh-jauh dulu dari yang namanya tujuan, tapi artinya suatu karakter terlihat pada muka bumi kan harus digambarkan melalui benang itu menjadikan suatu apa? Ornamen. Iya kan? Ya itu. Isinya dulu, Prof. Lah kalau orang nyandung sesaji pada suatu istilah, kita terhindar dulu dari istilah pada suatu percakapan kita itu terhindar dulu dari namanya istilah dari segala macam. Tapi yang jelas orang kalau menendang sesaji atau segala macam dia adalah baru masuk dari air. Dia baru masuk dari air. Iya, dari air. Kalau baru masuk, kok dari air? Nah, itu baru dia masuk ke air mungkin. Dia baru belajar ilmu. Makna sir. Oh iya, mulai baru paham. ketemu sirnya. Oh, dia nah, berarti... dari ketemu sirnya itu ya, dia menjadi air. Nah, iya. air yang pada sesaji itu beda. Ya, gini mungkin ya, Prof ya. Orang yang menendang sesaji itu ilmunya masih cetek gitu ya maksudnya. Bukan ya? juga. Bukan juga. Makna yang harus itu. Makna yang harus apabila kita pergi berjalan, ornamen yang sudah dibuat melalui benang itu, lah di situ ornamen itu terletaknya itu pada sesaji. Kemudian yang harus kita tendang itu yang mana yang harus kita, soalnya itu akan menjadi nyala di suatu kehidupan. Artinya dia akan menyala kalau dia dikembangkan, boleh. Berarti dia nyala. Kalau dia ditegur atau ditendang, artinya harus bersirih. Nah, harus bersirih artinya di situ orang yang membuat itu
bersirih. Nah, itu. Bersiri apa itu? Siri godong siri apa maksudnya? Ya menikah. Oh, menikah. Oh, siri. Nah, apalagi wong itu yang kita bicarakan itu. Oh, berarti ya Yang kita ujung-ujungnya- bicarakan itu dokter sama Iya. suatu. Mengapa? Nah, ya itu. Iya ya, gubahanku ya. Nah, iya. Lah ini Profesor setuju nggak kalau apa namanya orang tersebut menendang sesaji, mendukung atau tidak mendukung? Nah, kalau hal yang seperti itu, ya patut kita bicarakan. Namun kalau pengalaman saya sewaktu jadi itu bukan insiden, bukan apa, itu belai. Maksudnya Belai. Ya makna-makna itu, Membelai itu iya. gimana? Yang dipelajari itu makna Melayu. Kalau ada seperti itu yang dibahas itu makna Melayu. Mendingan Tapi nyanyi belai. aja, Bro. Nyanyi mengapa tadi coba? Hah? Gubahanku gimana lagunya? Oh, belum. Ayo kasihkan gitar. Belum sampai aku anunya. Apa nih? Artinya kalau saya yang gitar itu harus belajar dulu dari apa? Kamu aja yang gitar. Ya, gitar lagu mengapa? Oh, Mengapa hatiku merasa mengapa Mama yo! mungkin tak mungkin di dalam hatiku tak yakin. Oke, kita palas, Prof. Kau, nah iya itu suara kadang-kadang juga kayak gitu ya kan. Tinggalkan aku, membuat hatiku tak menentu. No, kamu gitarnya itu kayak gitu. orang apa-apa lah. Ya jadi pada satu apa ya? Intinya sesaji adalah hakikatnya. Iya. Orang tersebut mencari hamdalah yang jelas. Oh, gitu. Ya. Kalau ada orang menendang sesaji, berarti orang tersebut mencari hamdalah. Jadi entah dia itu banyak rezeki, entah dia itu bertemu dengan apa, entah dia itu bertemu dengan apa. Nah itu gitu. karena yang namanya kita mendapatkan sesuatu hal apapun itu ya, refleksnya itu sangat besar. Jadi yang ada pikirannya itu ya Islam terus anu. Lalu sedangkan sesaji yang ditendang jeder itu ya, itu nantinya ya kalau yang nendang itu kan melihat wedon, namanya wedon. Bedon apa? Wedon itu hantu wedon. Jadi kelihatan putih, besar, bengkak ya. Nah itu nanti melilit, jadi melilitnya dari kaki terus menuju sini ya. Nah terus nanti keluar dari sininya itu bentuknya seperti Ular. enggak, biasanya itu menyerupai seperti bulan. Nah bulan ini bisa digunakan untuk wacana hidup yang disediakan oleh dia itu. Jadi di situ dia membuat relief ya, tapi bisa hidup. Nah di situ dimasukkan untuk menjadikan bulan. Nah tapi pada suatu hukum itu luar pada pembicaraan. Oh, gitu Tapi ya. kesimpulan Masalah dosa dan enggak saya nggak tahu, yang jelas itu luar pada pembicaraan kita, luar pada pemberitahuan orang-orang terdahulu, atau luar pada pembicaraan kuliah kita. Wih. Nah ya jadi kalau inti makna dari itu kuliah juga dari situ. Jadi orang harus menggerakkan perkuliahannya itu dari situ. Iya. Jadi pertama wedonnya itu. Dan itu hantu ya. Ya, itu namanya Gondoyoni. Wah, penjelasan Profesor luar biasa. Nah, Biasa di luar. Ini udah penuh, Prof. Waduh, luar biasa ilmunya, Prof. Makasih ya, Prof. ya.
Udah dulu ya. Kalau kurang jelas besok datang ke sana, ada itu relief-reliefnya sudah saya buatkan itu. Tentang Ada penendang sesaji ya. ya apa saja. Apa saja ada di Oh, sana. sesajinya orang Bali aja sudah tak bikinkan itunya dari rutenya itu. Nah, terus ya itu namanya kan satu peran hidup ya. Ada kalau dimasukkan dalam wayang itu ada masuk pada lakon Babal Alas Tanjung Anom, terus Kikis Rono Tunggul Nogo, terus ada lainnya. Terus kalau orang Wetan itu melakonkan itu namanya itu Gorangsang. Kalau orang Jawa Timuran itu Gorangsang namanya lakonnya. Kesimpulannya Prof buat penonton ini. Kesimpulan dari Profesor Ya. Waluyo ini buat Jadi, kalian semua. Kesimpulan dari suatu hakikah bukan terletak pada suatu apa saja, itu bukan, pada batu juga bukan, pada apa juga bukan, tapi ya itu tersimpannya suatu hakikat itu ada pada sesaji dan tidak, atau ngaji dan tidak, atau merenung, atau ngalamun, atau berpikir atau tidak. Orang yang tidak berpikir pun masuk suatu hakikat. Jadi kalau orang misalkan bersesaji atau yang bagaimana itu, ya kita harus berpikir jauh-jauhnya dan berkumpul pada majelisnya, pada kuliahnya, harus berkumpul pada majelisnya, harus berkumpul pada kuliahnya. Jadi jangan bersorak dan bersorai, jangan berhelai. Jadi yang namanya berhelai itu kan benang, ya kan? Kalau kita berbicara benang itu dosa, tidak boleh. Karena kalau bicara benang berarti katoknya bedah. Satu. Yang kedua bola, apa itu namanya benang? Itu kan cuma satu, ya kan? Kita butuhnya itu banyak. Untuk katok yang bedah. Iya, harus yang sudah seperti ini. Iya. Udah sempurna lah ya. Iya. Cukup Pak Prof. Ya, begitu saja. Cukup. Oke. Lain Jelas kali enggak sambung kalian? lagi. Aduh, luar Artinya biasa. seperti saya. Ya. Demikian Sekian. ya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kalian mumet, kita juga mumet karena ilmunya ini sangat luar biasa, di luar jangkauan manusia. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jurnal Mbah Kumis. Bak.